Halo, perkenalkan saya Felix Franky Purba dengan NIM 18231403. 3. Saya akan mempresentasikan hasil video tugas ekonomi kelembagaan. Seri pertama mengenai relevansi dan aplikasi aliran ekonomi kelembagaan. Aliran ekonomi kelembagaan yang akan menyoroti masalah ekonomi kaitannya dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya, memungkinkan pendekatannya bersifat holistik. Akibatnya bisa dipergunakan analisis kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan kasus-kasus ekonomi yang terjadi. Penggunaan matematika, statistika, bahkan ekonometrika bisa saja dipakai, meski pemutlakan terhadap alat analisis tersebut harus dihindari. Pendekatan etnografis, grounded research, historis, interdisiplin, multidisiplin, transdisiplin, bahkan jenis metode penelitian kualitatif lainnya sah-sah saja untuk dipakai. Selanjutnya merancang proyek belajar. Fenomena ekonomi dan pendekatan ekonomi kelembagaan. Dalam materi ini membahas seperti apa peristiwanya, seperti apa relevansi pendekatan ilmu ekonomi kelembagaan terhadap peristiwa ekonomi itu, apa permasalahan kelembagaan yang berhasil diidentifikasi, bagaimana permasalahan kelembagaan tersebut direspons dengan solusi yang efektif. Selanjutnya, Old Institutional Economics. OIE berpandangan bahwa institusi, dalam artian cara hidup yang melekat pada konteks sosial, budaya, politik tertentu, cenderung menentukan perilaku manusia. OIE berpandangan bahwa perilaku manusia sangat kompleks dan perekonomian merupakan suatu sistem yang terbuka dan dinamis. OIE juga menekankan pentingnya proses evolusi, perubahan dari waktu ke waktu, dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi. OIE menggunakan pendekatan induktif dalam merumuskan pemikirannya. New Institutional Economics. Istilah ini mulai dikenal mulai tahun 1970 sampai tahun 1980-an, meskipun dasar pemikirannya sudah mulai dikembangkan pada akhir tahun 1930-an. Pendekatan ini cenderung deduktif dan berpandangan bahwa manusia hidup dengan asumsi karakteristik tertentu serta rasional dengan kapasitas mengolah informasi yang terbatas. Pemikiran ini menekankan bahwa institusi cenderung menjadi sarana untuk mendorong efisiensi dalam proses transaksi. Teori biaya transaksi. Ritter dan Furbo tahun 2000 membagi 3 jenis biaya transaksi. 1. Market transaction cost and information cost. Bargaining and decision cost, supervision and enforcement cost. 2. Managerial transaction cost, the cost of setting up, maintaining, or running an organizational design. The cost of running an organization. We fall largely into two subcategories. Logistical transactions, balancing transactions, quality transactions, and transactions. The cost of running a polity. Political transaction cost, the cost of setting up, maintaining, and running a system as formal and informal political organization, the cost of running a polity. Absolute and relative property right. Hak milik dalam arti sempit hukum Romawi memberi orang keleluasaan atas aset berwujud benda. Namun itu bukan satu-satunya, karena hak milik juga atas aset tak benda full ownership. Following Roman law, hak atas penggunaan objek fisik. Ius utendi, hak atas hasil atau income dari objek fisik. Ius fruendi, hak atas pengelolaan, termasuk alienasi atas objek tersebut, mengeksploitasi, merusak objek. Teori kontrak. Kontrak merupakan teori mendesain aturan main untuk mewujudkan kesetaraan, kelengkapan informasi dan daya tawar. Kontrak berkaitan dengan TCE dan property right dalam teori kontrak yang standar. Kontrak selalu dalam kondisi lengkap, complete contracts, dan dapat ditegakkan tanpa biaya, costlessly. Praktiknya itu tidak terjadi. Biaya transaksi selalu terjadi dan tidak ada kepastian salah satu jalan komprehensif kontrak. Oke, giliran saya membahas materi modal sosial. Materi ini membahas tentang mengapa konsep modal sosial terkait dengan pemikiran de Tocqueville tentang perekonomian dan bisnis di Amerika pada masanya. It's important to consider the ecosystem in which it operates networks, social buttons, and platforms.
When we speak of networks, here are two senses by which we should understand the mass struktural. Kembali kali ini saya yang akan melanjutkan mempresentasikan materinya. The structural nature of digital networks facilitates the online functions of the social aspect of networking. The structural nature is what appears to make the social measurable, and to those who would seek to exploit networks for a wide variety of purposes. Perubahan institusional dalam digital ecosystem. Institutions are the humanly devised constraints that structure political, economic and social interaction. Institutions provide the intended structure of an economy. As that structure evolves, it shapes the direction of economic change toward growth, stagnation, or decline. Dikutip dari Douglas North, tahun 1991 halaman 97. Berakhirlah video presentasi ini, untuk itu kami ucapkan